Ala Rasulillah wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah dan rahmat Allah, malam ini kita diizinkan lagi berkumpul di majelis ilmu kita, kajian parenting online Rodatus Solihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Khalil bin Ahmad Al Farahidi, didukung oleh Duktur dan Dilre. Insya Allah malam hari ini kajian kita akan Dr. Regianti Permatasari. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Seperti biasa, Ana Umu Musa Rahil Amir Maretan bertugas sebagai moderator malam hari ini. Ana akan bacakan dulu tata tertib kajian kita. Yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk room. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustadzah atau dokter dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, dilarang merekam suara narasumber saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang keenam, mikrofon bisa diaktifkan oleh peserta ketika sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan izin di fitur chat. Baik, itulah tata tertib kajian kita. Bismillah, untuk mempersingkat waktu, Ana serahkan langsung kepada Dr. Regianti. Tafadhali, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya dengan judul di mana seorang ibu harus mempunyai suatu manajemen ya terhadap kesehatan keluarga. Di sini saya akan membahas dari beberapa jurnal ya, dari 2 jurnal. Kenapa sih dok kok pakai jurnal gitu ya? Biar bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau Ustadz dan Ustazah mungkin pakai kitab dan kutaib gitu ya. Kalau saya pakai jurnal ya. Nah, di sini akan saya jabarkan dengan bahasa Indonesia ya. Bahwasanya dari beberapa jurnal ya, seorang ibu itu sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi well-being of a child ya. Jadi sangat mempengaruhi bagaimana tingkah pola ya anak-anaknya kelak di masa depan dalam bermasyarakat ternyata seperti itu ya. Nah, itu dipublish sama Uni Scholar Works 2005 di Journal International of Global Health and Health Disparities ya. Di situ kita bisa lihat ya ada kotak-kotak ya. Bahwasanya kita bacanya dari belakang ya, family system. Seorang ibu itu ya mempunyai peranan sangat penting dalam membentuk sebuah karakter anak gitu ya. Jadi karakter anak itu berbagai dimensi ya. Jadi di sini ada segi psikologinya, psikiatrinya, dan juga segi biologi ya. Nah, kita harus bisa memandang manusia itu tidak hanya sekedar jiwa, raga, tapi juga ada beberapa hal yang dinamis dan juga dimensinya banyak gitu ya. Sehingga apa? Peranan seorang ibu itu tidak hanya untuk menyehatkan anak secara fisik ya, tapi juga secara mental ya. Sehingga dibutuhkan banget nih seorang ibu yang baik ya, seorang ibu yang solihah, seorang ibu yang mempunyai pengetahuan atau ilmu yang mumpuni menjadi seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya gitu ya. Makanya
al-ummu madrasatul ula. Jadi seorang ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya ya. Di sini kalau ada yang belum menikah ya, mungkin bisa belajar dulu ilmu-ilmu parenting menjadi seorang ibu ya, menjadi seorang istri gitu ya. Bagaimana peranan ibu dan istri di dalam rumah tangga gitu ya. Sehingga ketika nanti menikah sudah siap ya. Jadi tidak ada baby blues, tidak ada nggak usah dilihat. depresi gitu ya, atau psikosis gitu ya. Nah, peranan ibu tersebut ya, dengan well-being yang baik ya, itu sangat efektif dalam membentuk suatu karakter anak gitu ya, dalam bermasyarakat. Sehingga sistem berkomunikasi dan juga keamanan dalam bermasyarakat itu stabil gitu ya. Jadi di sini peranan ibu itu sampai ke titik karakter ya. Jadi kalau misalnya banyak kasus ya di mana ibunya itu misalnya unstable gitu ya, depresi, terus dan lain sebagainya, sehingga ada kekerasan terhadap anak ya, sexual abuse misalnya gitu ya, pencabulan oleh ibu kandung sendiri ada ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Membentuk karakter anak di dalam masyarakat menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi psikopat ya, gitu. Kenapa? Karena kurang kasih sayang ya, kurang roles model ya, kurang contoh yang baik gitu ya. Nah, kita sebagai ibu harus mempersiapkan contoh-contoh yang baik terhadap anak agar apa? Agar di masa depannya itu bisa berdikari, Bu, ya. Nah, berdikari ini tidak hanya pintar dalam hal pelajaran ya, dalam hal misalnya agamanya, tapi juga akhlaknya ya. Bagaimana dia bersosialisasi dengan sekitarnya, bagaimana dia menerima norma-norma dan juga mencoba untuk mengamalkannya gitu ya, dan tidak melampaui batas-batasan norma agama ataupun sosial ya, itu sangat penting ya. Jadi tugas ibu tuh sebenarnya tidak hanya ibu rumah tangga ya, tapi sampai titik psikiatri dan psikologinya gitu ya. Nah, itu dari bagian yang paling bawah ya. Bahwasannya seorang ibu atau wanita itu adalah sebuah media ya, atau fasilitas di dalam keluarga untuk memanage ya, untuk mengatur kesehatan keluarganya, untuk menciptakan ya human being, anak yang baik ya, gitu. Nah, kita lanjut ke bagian yang di atas ya. Menurut Graham ya, tahun 1993 disitasi oleh Mackey ya dan juga kawan-kawannya 2004, bahwasanya kesehatan dalam keluarga itu ya ternyata sangat-sangat dipengaruhi oleh adanya seorang ibu gitu ya, adanya seorang ibu gitu ya. Nah, seorang ibu tersebut ngapain aja sih gitu ya, biar menciptakan suatu child well-being yang baik ya, gitu. Yaitu satu katanya ya, providing health ya, the provision of food to hygiene in the home to development of emotional well-being tuh ya. Yang pertama itu tetap emotional well-being ya. Jadi seorang ibu itu kalau masih belum sembuh dari depresinya ya, belum sembuh dari bipolarnya gitu ya, setidaknya berobat dulu Bu ke psikiater ya. Boleh curhat ke psikolog, tapi berobat ke psikiater. Karena kalau psikiater itu bisa meresepkan obat ya, kalau psikolog itu curhat aja gitu ya. Sehingga apa? Bisa memaintain emosinya ya. Jadi nggak mencontohkan atau akhirnya pada saat berumah tangga itu kacau balau gitu ya. Jadinya tidak mencontohkan hal-hal yang baik, bahkan eh, terhadap anak kandungnya mungkin ya malah menyiksa gitu ya. Lalu yang kedua, eh, harus lihai ya dalam perawatan ya, gitu. Ketika ada anggota keluarga yang sakit itu harus bisa memanage gitu ya, harus bisa beraksi gitu ya. Gejala ini berarti sakitnya ini gitu ya. Kalau panas berarti harus diapain gitu ya.
Nah, di sini banyak sekali pasien-pasien yang ibu muda ya, baru menikah punya anak gitu ya. Setiap anaknya demam itu dikasih suatu jenis merek tertentu yang ditempel ya, yang isinya gel di kening. Nah, itu tuh salah Bu ya, tidak akan menurunkan demam ya. Tapi harus dikompres dengan apa? Dengan air panaskah, air kukukah ya, hangat kuku, dengan air es kah atau air biasa ya. Tapi dengan air yang hangat kuku ya. Sampai kapan, Dok? Sampai turun ya, sehingga dibutuhkan termometer digital ya. Di mana aja, Dok? Di kompresnya, di kening, di leher, di ketiak ya. Terus di kedua selangkangan paha ya, dan juga di waslap ya. Dengan di waslap ya, bagian permukaan depan dan belakang gitu ya, itu menurunkan suhu demam. Terus ngapain lagi, Dok? Dikasih penurun panas. Jangan langsung ibuprofen, nggak boleh ya. Ibuprofen itu di atas paracetamol ya. Kalau langsung ibuprofen nanti lambungnya sakit, masih kecil lambungnya sakit, masih fresh ya. Fresh from the oven ya. Lambung anak kecil nggak boleh langsung naik ke ibuprofen, tapi paracetamol dulu, sabar ya. Harus sesuai dosis. Dosisnya berapa? 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali panas. Contoh, anaknya 10 kg, berarti dikali 10, 100 ya. Nah, satu sediaan sendok teh paracetamol itu 120 mg per 5 mili. Sehingga kalau dibutuhkan 100, 3/4-nya ya. Jadi jangan penuh 1 sendok teh ya. Kapan aja, Dok? 3 kali sampai 4 kali sehari ya. Nah, kalau 3 kali itu gimana, Dok, ngasihnya gitu ya? 24 jam dibagi 3, berarti tiap 8 jam. Kalau 4 kali 24 bagi 4, berarti tiap 6 jam ya. Jadi maksimal untuk paracetamol itu 4 kali ya gitu. Nah, pada saat sudah diwaslap, sudah dikompres, sudah dikasih penurun panas ya, akhirnya apa? Turun panasnya ya. Jadi bukan dengan jenis merek tertentu yang isinya gel dingin di kening, barijeng kalau bahasa Sundanya mah. Terus ya, kejang ya. Karena tidak ada usaha kita untuk menurunkan suhunya ya, sedangkan proses infeksi terus berlanjut ya, sehingga dia anaknya kejang ya. Kejang demam sederhana terjadi ketika ada infeksi dan ada demam ya, dan itu berlaku dari umur 0 sampai 6 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari 6 tahun tidak ada kejang demam sederhana lagi dikarenakan demam ya. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak gini tahu ya, gitu. Dan nanti tolong kasih tahu ayahnya biar bekerja sama gitu ya. Yang ketiga, teaching health ya. Jadi ibu harus tahu gimana cara gosok gigi yang benar. Kasih tahu anaknya ya. Jangan sampai ibunya cantik, anaknya nggak bersih gitu ya. Nah, kasih tahu tuh cara menggosok gigi yang baik ya gitu. Ada tuh banyak flyer, banyak contoh-contoh di eh, Facebook atau YouTube ya, cara menggosok gigi yang benar. Terus apalagi? Cuci tangan 6 langkah, ada juga yang 7 langkah dengan pergelangan tangan. Itu harus dikasih tahu, Bu. Ya, biar apa? Banyak fungsinya, mencegah cacingan, ya. Jadi kalau anaknya tahu, oh boleh nih main kotor gitu ya, cuman harus cuci tangan 6 sampai 7 langkah, misalnya gitu ya. Nanti mencegah tuh, Bu, adanya terjangkit cacingan karena dia udah pinter dan 6-7 langkah ini bisa diaplikasikan oleh anak umur 2 sampai 3 tahun ya. Dia udah bisa, udah ngerti gitu. Sehingga ibu PR-nya untuk kemungkinan anaknya sakit bisa berkurang ya. Faktor resikonya bisa berkurang gitu ya. Nah, jadi setiap mau makan dia cuci tangan dan mandiri gitu ya. Atau sehabis yang megang yang kotor-kotor lah. Contohnya setelah dari WC gitu ya. Lalu yang keempat, harus bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan ya. Jadi seorang ibu banyak tuh yang kalau anaknya sakit tuh datang sama suaminya, tapi yang ngobrol ke dokternya istrinya gitu ya, ibunya. Nah, harus bisa berkomunikasi ya, dan juga harus bisa
memastikan dan memutuskan imunisasinya apa aja ya, untuk mencegah berbagai penyakit yang merugikan ketika tahapan awal pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan anak. Lalu harus tahu juga macam-macam informasi, contohnya tentang stunting ya, sama dokter Rizka nanti ya, terus tentang eh, imunisasi gitu ya, lalu tentang gizi pada anak gitu ya, lalu tentang penyakit-penyakit pada anak misalnya gitu ya. Nah itu harus tahu ya. Yang terakhir, dealing with health crisis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gejala yang serius ya, yang menuju suatu penyakit gitu ya, itu harus tahu gitu bagaimana cara mengatasi pada awal di rumah, lalu yang kedua menghubungi dokter, atau yang ketiga langsung ke UGD rumah sakit gitu ya. Jadi bisa tuh memanage suatu situasi untuk secepatnya menolong anaknya. Karena banyak juga pasien-pasien ibu-ibu yang nggak ngerti, ini tuh apa sih, harus gimana sih gitu ya. Sehingga apa, didiemin Bu seminggu gitu ya, taunya innalillahi gitu ya. Karena apa, nggak ngerti. Jadi kemarin ada pasien, dok saya mau cerita anak saya meninggal karena saya telat pertolongan dan memutuskan pengobatan gitu ya, keterlambatan memutuskan suatu perkara terhadap anak gitu ya. Padahal sebenarnya pemutusan suatu perkara pertolongan pada anak itu nggak selalu harus di ibu sih ya, bisa juga di suami. Tapi entah kenapa ibu ini pengen cerita ke saya gitu ya. Jadi anaknya meninggal karena keterlambatan penanganan demam berdarah, sehingga sudah DSS, dengue shock syndrome ya. Jadi sudah ada gagal ginjal ya gitu pada anaknya, sehingga harus masuk ICU dan meninggal dengan trombosit 30.000 gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus ngerti gitu ya, sehingga kita bisa mencegah. Dan memang takdir ya, hanya kita sebagai manusia pasti harus berusaha, karena nggak ada hal-hal di dunia ini yang nggak ada usahanya, semuanya harus diusahakan. Kita semua berjuang biar kita bisa survive hidup ya, dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu ya, untuk keluarga, untuk tetangga. Apalagi dalam hadis-hadis tertentu ada yang memuliakan tetangga yang dekat dengan kita gitu ya. Jadi seorang ibu tuh peranannya sangat banyak, dan itu hanya salah satu contoh aja dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari 5 contoh yang harus ibu lakukan dalam kehidupannya di keluarga gitu ya. Dan itu eh, hanya sebagian kecil ya, dan ternyata sangat berdampak terhadap eh, ketentraman bermasyarakat ya, sampai political system, law fundingnya gitu ya. Jadi seorang ibu itu memang penentu ya, penentu generasi. Benar itu kalau ulama bilang seperti itu ya. Jadi penentu generasi itu ya seorang ibu gitu. Ya mungkin gitu aja Ustazah, nggak banyak-banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Silahkan ke termin selanjutnya. Iya, Tayyip, Masya Allah, jazakillah khairan, Dokter Regi atas materinya. Sangat bermanfaat untuk para ibu dan calon ibu. Ana langsung saja lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada ummahat yang hadir malam hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Dr. Regianti, boleh diajukan pertanyaan di kolom chat. Atau jika ingin bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Ya, silakan Baik, Ibu silahkan Sari. Sari Puspita, silahkan open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Nah, mau tanya, Dok, kalau kan hmm, katanya kalau anak-anak lagi flu, katanya nggak perlu dikasih obat apa-apa, ntar juga sembuh sendiri katanya. Cuma kan kita kadang-kadang khawatir gitu ya, kayak demamnya. Apalagi misalkan kalau anak-anak saya ada yang dua, biasa kalau demamnya itu suka sampai 39, 40. Biasa saya suka kasih ini aja, biasa di rumah itu apa, paracetamol gitu ya. Nah, paracetamol itu
maksudnya tuh kalau kayak kita tiap demam minum tanpa ke dokter gitu ya, Dok. Itu ada masalah nggak? Maksudnya gimana? Apa nggak apa-apa gitu ya, Dok ya? Ya, oke. Saya jawab ya, Bu. Jadi gini, kalau ada anak yang pilek ya, pilek itu sebenarnya hampir semua infeksi virus itu pilek ya. Contohnya virus apa aja sih, Dok? Infeksinya campak, cacar, gondongan ya. Itu yang bikin diare rotavirus gitu ya. Jadi dia diare tapi ada pileknya. Nah, hampir semua termasuk itu apa namanya? COVID ya. Semua hampir infeksi virus itu flu-like syndrome, Bu. Jadi seperti pilek biasa, tapi ada demamnya gitu ya. Nah, dan semua infeksi virus itu self-limiting disease ya, yaitu sebuah penyakit yang sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya gitu ya. Lah, terus Dok, kalau misalnya sembuh dengan sendirinya, ngapain ada vaksin gitu ya? Ada vaksin tuh Dok buat virus hepatitis gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, walaupun dia self-limiting disease ya, tapi kalau imunitasnya jelek ya, itu faktor resikonya jadi bertambah berat, Bu. Ya. Jadi dia nggak sembuh sendiri tapi malah menjadi berat gitu ya. Dan gejalanya tambah jelek gitu ya. Nah, gitu. Contoh apa? Contohnya hepatitis A ya. Hepatitis A itu bisa sembuh sendiri, Bu. Ya. Dan dia apa namanya? Tidak bahaya seperti hepatitis yang lain. Dan biasanya infeksinya itu dari makanan ataupun minuman yang terkontaminasi oleh hepatitis A gitu ya. Dia bisa sembuh sendiri ya dengan imunitas tubuh gitu. Tapi ketika yang tertimpa hepatitis A tersebut, ya, tutup dulu. Ya, ketika yang kena hepatitis A tersebut punya imunitas pada saat itu jelek, ya tambah jelek tuh ya kondisinya dia gitu ya. Misalnya terlalu kuning ya sampai bengkak heparnya, mual muntah hebat gitu ya. Terus apa namanya virusnya jadi kemana-mana gitu ya, gitu ya. Sehingga apa dibutuhkan beberapa vaksin ya untuk mencegah hal tersebut ya. Itu contoh vaksin. Terus yang kedua, kenapa sih harus ada paracetamol setidaknya sebagai pertolongan pertama di rumah ya? Karena itu Bu ya, dari 0 sampai 6 tahun bisa menyebabkan kejang ya. Setidaknya kita sebagai seorang ibu jadilah dokter awal di rumah gitu ya. Cegahlah si anak itu kejang gitu ya. Karena apa? Bisa dicegah kejangnya, kecuali dia epilepsi ya. Kejang demam itu bisa dicegah kalau demamnya tertangani gitu ya. Terus kapan aja Dok make paracetamol ya? Pada demam hari pertama itu wajib Bu 3 sampai 4 kali ngasih. Otomatis tiap 8 jam atau tiap 6 jam ngasih ya untuk hari pertama. Dengan catatan harus dikompres ya, bantu kompres dan waslap ya dengan air hangat, hangat kuku gitu ya. Lalu pergi ke dokter gitu ya. Nah, hari kedua boleh tuh kalau udah nggak panas di stop. Iya. Emang kenapa Dok? Gitu ya. Kenapa sih paracetamol kalau jika perlu? Karena paracetamol itu mempunyai efek samping hepatotoksik. Ya, jadi dia beracun terhadap organ hati. Ada namanya hepatitis et causa medicamentosa. Ya, hepatitis dikarenakan obat. Contohnya apa? Paracetamol. Gitu ya. Seperti itu ya. Sehingga kalau hari kedua sudah tidak demam, boleh di stop Bu. Ya, boleh di stop dengan catatan sudah ke dokter dan mendapatkan obat-obat lain yang dibutuhkan ya. Lalu kalau paracetamol dalam 2 hari udah dikasih, dia tidak turun juga, ya, boleh naik ke ibuprofen, ya, gitu. Jangan baru hari pertama gitu ya, baru jam 7 tadi misalnya panas, sekarang jam 8, dia udah langsung ibuprofen, mereknya Proris, gitu ya, nggak boleh, ya. Kasihan anaknya, pasti mual, pasti muntah, dan tambah panas. Kenapa? Karena mengiritasi lambungnya. Itu terlalu tinggi dan ternyata salah dosis
Itu ya. Ibuprofen beda lagi dosis ngasihnya gitu ya. Seperti itu. Jadi hal-hal kayak gini ibu-ibu muda nih harus tahu gitu ya. Nah, terus ada lagi kasus. Dia tiap mencret panas ya. Berarti apa? Bisa bakteri, bisa virus gitu ya. Nah, tapi setelah diobati minggu depannya lagi berobat dengan kondisi yang sama, mencret. Anaknya 4 tahun atau 3 tahunan lah, lagi senang-senangnya main gitu ya, main di alam bebas gitu ya, atau main yang sagala nu aya dicepeng gitu ya, apa yang ada dipegang ya. Nah, ternyata apa? Kukunya kotor ya. Jadi dari kuku ya, ini kan masuknya ke ibu dong di teaching health gitu ya. Nah, teaching health itu salah satunya ya memotong kuku ya. Memotong kuku itu seminggu sekali. Jadi jangan sampai anaknya lagi aktif-aktifnya main ya, megang ini, megang itu, masukin ini, masukin itu ke mulut gitu ya. Tapi sama kita nggak dipotongin Bu kukunya. Akhirnya mencret lagi gitu ya. Nah, itu harus tahu ya. Dan juga bisa mencegah kecacingan gitu ya. Karena kalau udah cacingan, kasihan gitu ya. Kita sama aja ngasih makan cacing, bukan anaknya. Itu. Mungkin itu bisa menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Ya, Toyib, semoga terjawab pertanyaannya, Ukti Sari Puspita. Anak ke kolom chat dulu. Ada pertanyaan dari Ummu Duroh. Dokter izin bertanya, bagaimana mengatur jadwal makan anak usia batita yang susah banget makan? Saat ini usia anak saya berusia 4 tahun dengan BB 14 kilo. Syukron, silakan dok. Ya, batita itu perlu diketahui artinya apa? Bayi kurang dari 3 tahun. Kalau 4 tahun berarti balita, ya, kurang dari 5 tahun. Bukan batita lagi, ya, tapi balita. Nah, untuk konsep makan agar lahap, ya, agar berat badannya naik gitu ya, kita jangan ngomongin penyakit dulu, tapi pola asuh di rumah, ya. Contohnya apa? Maintenance atau pola makan, ya. Nah, biar anak mau macam-macam makanannya itu harus variatif, Bu. Ya, biar dia tuh pengen makan gitu. Caranya gimana? Kenalin. Ini sayur, ini buah, ini telur, ini tempe, ini ayam, ini ikan gitu. Jadi jangan makannya telur terus. Jadi ketika dia ketemu ayam, dia nggak mau gitu ya. Jadi kenalkan, ya kenalkan. Dok, gimana cara ngenalinnya? Makan bareng, Bu. Ya, makan bareng ayahnya, bareng kakaknya gitu ya, bareng nenek kakeknya, uaknya gitu ya, makan bareng gitu ya. Sehingga apa? Dia punya nafsu makan ketika melihat atau ngiler ketika melihat orang makan ya. Itu 2 ya. Yang ketiga, harus konsisten jam makan ya. Jangan tidak disiplin. Contoh, jam 7 tuh pasti harus makan. Habis nggak habis, dikit atau banyak, kudu makan, harus makan ya. Itu jam 7. Terus nanti jam 12 dia makan lagi. Dari jam 7 ke 12 ada snack. Snacknya boleh kue, boleh susu ya. Boleh apa lagi ya? Boleh misalnya buah gitu boleh ya. Nah, lalu udah jam 12 jam berapa? Jam 3 ya. Setiap jam 3 harus makan, setiap jam 12 harus makan, setiap jam 7 harus makan. Jadi kan 3 kali sehari tuh, Bu. Boleh nggak Dok di 4 kaliin? Boleh. Misalnya jam 6 sore, boleh gitu ya. Nah, di antara 7.12, 12.3, 3.6, itu harus ada snack, Bu. Ya, boleh misalnya bubur sumsum gitu ya, atau kue-kue basah gitu ya, boleh gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan dikasih jajan ya. Uangnya kan kalau uang tuh kan hak otoritas orang tua ya. Anak 4 tahun disuruh jajan karena di depannya warung misalnya gitu. Nggak boleh ya. Jadi harus ada disiplinnya. Terapkan dulu itu ya. Nah, itu 3. Yang keempat, di jadwal tersebut isinya itu harus protein tinggi. Contohnya apa, Dok?
biar jadi massa otot, biar berat badannya naik dari hewani dan nabati ya. Contohnya ayam dengan tempe ya, ikan dengan susu kedelai gitu loh ya. Terus daging sapi digiling dengan tahu gitu ya. Jadi harus seperti itu, ada hewaninya proteinnya, ada nabatinya ya, sehingga menjadikan berat badannya naik gitu ya. Sekarang tiap hari telur aja hewani, tanpa tempe, tanpa tahu, tanpa kacang, nggak akan jadi massa otot Ibu ya. Jadi dua-duanya harus ada, dan itu murah. Tempe, tahu tuh murah, kacang merah murah, terus eh, kacang tanah murah ya. Terus yang mahal itu paling keju sama susu gitu. Tapi kan ada ikan. Ikan murah, sekilo dapat 6 gitu ya. Kalau Ibu takut berduri, Ibu filetin ya, pisahin dari durinya, jangan males jadi ibu ya. Biar gampang apa lele ya, lele itu untuk memfiletnya gampang ya, boleh digoreng, boleh direbus, terus nanti pisahin dari durinya kasih ke anaknya. Atau yang paling gampang apa, ayam. Itu ayam dadanya biar banyak dagingnya. Atau telur gitu ya. Tapi kasusnya ini seringnya dikasih telur tiap hari dengan porsi yang sedikit dan jadwal makannya tidak konsisten. Itu yang terjadi ya, gitu. Terus boleh nggak Dok susu formula? Katanya bagusan susu apa? Susu dari kambing gitu ya, yang asli, yang cair gitu kan. Susu formula tuh katanya jelek gitu kan. Enggak gitu Bu cara berpikirnya gitu ya. Jadi susu-susu yang tersedia di market gitu ya, itu sudah terfortifikasi. Apa tuh Dok fortifikasi gitu ya? Fortifikasi itu Bu, dia sudah ada kandungan-kandungan yang ditambahkan. Contoh, ada susu yang udah ditambah omega 3, 6, 9 gitu ya. Ada susu yang sudah ditambahkan probiotik biar ususnya sehat gitu ya. Ada yang dikasih mineral dan mineral-mineral tertentu lah gitu ya. Nah itu tuh ada tambahan gitu. Sehingga apa? Jelek nggak? Enggak gitu ya. Dan pada kasus seperti itu juga ada anak-anak yang memang intoleran terhadap susu ASI gitu ya, sehingga dia butuh susu soya dari kedelai. Ada juga yang intoleran susu sapi. Kenapa? Ibunya kasusnya misalnya tidak ada ASI, seret gitu ya. Jadi karena depresi gitu ya, LDR sama suaminya, akhirnya dia baby blues. Udah baby blues dia depresi, nggak mau nenenin. Akhirnya mastitis bengkak ya, dan stop. Jadi stimulat dari puting susu ibunya itu nggak ada yang nyedot kan dari bayinya karena dia nggak mau menyusui. Jadi respon ke otak, oh udah nggak butuh nih untuk memproduksi ASI, nggak usah diproduksi lagi. Ya akhirnya bengkak, mastitis, bernanah, stop. ASInya nggak ngucur lagi. Ada yang kayak gitu ya. Sehingga apa? Dia kesiksa, anaknya haus ya, ASI nggak ada. Larinya kemana? Ke susu bubuk Bu. Oke? Ke susu bubuk yang sudah terfortifikasi sesuai usia. Ya, nggak boleh dibully. Kasihan. Ya. Nah, dari situ dibutuhkanlah susu-susu seperti itu pada kasus tertentu gitu. Tapi di sini semua dokter ya menyarankan ASI. Kenapa? Agar disemangatilah, cobalah ASI dulu gitu ya. ASI itu satu gratis ya. Yang kedua, dia fresh from the oven, selalu hangat sesuai dengan tubuh ibunya ya. Yang ketiga praktis Bu ya, kita nggak usah nyeduh, tinggal ngasih ya nggak, ya kan gitu. Yang keempat apa, banyak kalsiumnya dan juga imunoglobulin ya, jadi nanti imunitasnya bagus gitu ya, lebih sehat anaknya dan jarang sakit gitu. Jadi bisa menggemukkan juga bayi dan bikin ibunya langsing gitu ya. Jadi menyusui itu emang penuh peluh ya. Ibaratnya tiap 2 jam kita harus bangun. Tapi tiap 2 jam itulah kita kurang tidur itu
bayinya sehat, gemuk, besar, jarang sakit gitu kan. Kitanya kecapean jadi kurus gitu ya. Jadinya, semua dokter ya, menyarankan ASI gitu. Tapi pada kasus yang tidak bisa ASI, jangan membuli yang pakai susu sapi gitu. Contohnya anak sapi gitu kan, suka kayak gitu. Karena beberapa kasus seperti itu Bu, ibunya baby blues, akhirnya depresi, nggak mau nyusuin, akhirnya stimulat dan respon dari otak ke payudara ya stop ya, produksi ASI stop katanya gitu. Akhirnya nggak keluar ASInya ya, anaknya kasihan lapar. Nggak boleh kan kalau baru lahir dikasih mie ayam, ya, nggak boleh, harus dikasih susu gitu kan. Akhirnya apa, ya itu kasusnya harus ke susu, begitu. Nah pada kasus yang 4 tahun 14 kilo ya, seperti itu ya. Jadi harus disiplin dan tinggikan proteinnya gitu ya. Karbohidratnya harus ada nggak Dok? Harus. Dari apa? Boleh bikin mie ya, terus boleh bikin ya, bukan bukan ini ya, bukan pop mie ya. Bikin mie ayam boleh nggak Dok? Boleh ya, karena itu mie-nya dari tepung ya. Terus udah kayak gitu, nasi gitu, boleh Bu. Atau kentang ya, bikin kroket kentang, atau bikin pastel, boleh. Gitu, ya. Lanjut Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Baik, tadi ada Ukti Siti Rahmini yang raise hand. Silakan Ukti. Boleh open mic-nya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah sama Dokter Regina. Ya. Dokter Waalaikumsalam Umu. Jadi gini, saya punya saudara, terus anaknya usianya 1,5 tahun, tapi berat badannya cuma 7 kilo. Terus qadarullah, pertumbuhannya juga, motoriknya baik fisiknya juga, di bawah rata-rata ya Ustazah. Ya. Afwan Dokter. Iya Ibu. Terus, rewel juga, nggak mau ditinggal juga, maunya digendong terus, Iya. tidurnya juga nggak nyenyak Kayak ya, gitu ya. sering terbangun Kayak gitu. bayi. Apakah itu masuk stunting atau ada kasus lainnya gitu Dokter? Soalnya, saya sudah nganjurin ya buat dibawa ke spesialis anak, tapi Iya. katanya, "Oh itu mah emang, dulu ayahnya juga gitu," katanya ya, kata mertuanya gitu, "Nggak usah dibawa ke dokter," katanya, "emang dulu gitu ayahnya juga telat gini, terus emang kurus," gitu. Terus, solusinya gimana ya Dokter? Apa harus, dipaksa gitu, sama ibunya buat dibawa apa gimana gitu? Mohon Iya. solusinya Dokter. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setahu saya yang kasusnya seperti itu tuh kayak bayi ya, jadi tidak sesuai dengan usia. Itu cerebral palsy Bu, jadi ada kecacatan di otak dari dia lahir gitu, dan itu jadinya vegetatif ya, jadi nggak bisa mandiri ya, tidak sesuai dengan umur. Untuk kasus seperti ini, satu memang kedua orang tuanya harus diedukasi ya. Kalau memang benar cerebral palsy ya, itu harus diedukasi dan ada terapinya gitu ya, sehingga setidaknya otot-ototnya nggak kaku lah gitu ya. Nah, caranya bukan dipaksa tapi diedukasi, itu satu. Terus yang kedua, kalau dekat puskesmas bisa meminta pertolongan puskesmas ya. Jadi nanti biasanya ada petugas seperti kader ya, yang akan memfasilitasi untuk rujukan ya terhadap keluarga tersebut ya, dengan konsultasi via dokter puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sakit untuk bertemu dengan spesialis anak gitu ya. Kalau seandainya memang dari edukasi juga sulit gitu ya, tinggal berangkat aja gitu langsung ke spesialis anak dan andai kata sudah masuk BPJS gitu ya, itu bisa gratis ya, tinggal datang ke SPA di rumah sakit. Seperti itu Ibu. Jadi mungkin kasusnya itu cerebral palsy ya kalau seperti itu ya. Jadi tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usia, berat badannya seperti bayi ya,
dan juga mungkin seperti bayi ya, ininya apa, perilakunya gitu, seperti itu. Ya, selanjutnya Ustazah. Ya, Thayyib, semoga terjawab Ukhti Siti. Selanjutnya ada Ummu Zayan, silahkan Ummu Zayan open mic-nya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu. Gimana cara mengatasinya untuk anak yang mungkin ketika hamil sayanya sensitif dan sering ya sensitif gitu Ustazah. Dok, terus Ya, sekarang anaknya terlihat kayak juga sensitif sekali nangis kayak gitu dok. ya, Dan iya. juga yang Mm, kedua, apakah yang kurus itu pasti stunting atau kalau memang mm, anaknya ceria, aktif dan sebagainya itu gimana oh, ya dok? ya Makasih dok. siap. Ya, mungkin Ummu Zayan waktu itu terlewat kelasnya Dokter Rizka ya. Kalau Dokter Rizka khusus untuk anak ya. Jadi kita bahas dulu ya. Nah, kelas saya juga pernah membahas tentang hormon kortisol ketika hamil ya. Jadi memang pada saat hamil itu Bu, banyak pengaruh yang kita kasih ke anak ya. Kalau kita stres, nanti hormon kortisol kita itu meningkat. Sehingga kalau dilihat ya, otaknya ya dengan MRI dan juga beberapa gelombang otak gitu ya. Pada anak yang ketika ibunya stres ya, itu perilaku anaknya cenderung stres juga dikarenakan ternyata hormon kortisol ibu ketika hamil yang diproduksi karena depresi, stres dan lain sebagainya ya, itu mengganggu ke otak anak juga gitu. Sehingga menjadikan anaknya juga agitatif ya, ya sensitif gitu ya, iritatif jadi sensitif, misalnya ada masalah sedikit dia nggak bisa ngatasin gitu, marah gitu ya, menyerang gitu ya. Terus nggak bisa menyelesaikan masalah yang sepele gitu. Memang itu ada penelitiannya benar ya. Nah yang dilakukan itu harus apa gitu ya, yang dilakukan ya sudah ada di otaknya ya, kortisolnya itu meningkat juga sama kayak ibunya. Jadi yang dilakukan adalah terapi Bu, terapinya mungkin lebih ke psikiatri anak atau psikologi anak, ada bagiannya ya, seperti itu. Dan juga mengurangi makanan yang tinggi gluten ya. Jadi makanan yang tinggi gluten itu tidak hanya berlaku tidak boleh untuk anak ADHD ataupun autism, tapi pada anak yang barusan juga ya, yang kortisolnya tinggi tuh. Seperti itu. Jadi kurangin tepung-tepungan, Bu. Dan ada dari produksi ladang 5 ya, yang itu tepung, bisa buat mie dan lain sebagainya, tapi non gluten. Jadi glutennya udah diambil, udah di ekstraksi ya, sehingga tidak ada di tepung. Itu bagus ya untuk orang-orang yang mempunyai kasus seperti itu ya. Jadi ada dari ladang 5 dan itu produksinya di Surabaya, saya pernah ngisi kelas ya, dan disponsori oleh ladang 5. Jadi saya ngasih tahu aja. Nah, terus untuk stunting. Stunting itu dilihatnya bisa sampai 2 tahun, ada juga jurnal yang bisa dilihat sampai 5 tahun ya. Itu banyak banget Bu poinnya ya. Pertama, tinggi badan sesuai enggak dengan umur ya. Terus ada enggak salah satu ciri yang khas ya. Jadi mukanya itu seperti anak-anak ya, tapi umurnya nggak harusnya seperti itu gitu. Ada gitu ya. Jadi beberapa poin tertentu tuh harus terpenuhi. Nah, kalau misalnya ternyata nih terus pas dia gizinya ibunya hamil ya, apakah ibunya kek itu kurang energi dan kalori gitu ya. Jadi kurus banget ibunya gitu ya, sampai diameter lengan atasnya itu kurang dari 25 gitu ya. Nah, kalau kurus banget itu juga ngaruh Bu terhadap gizi janin ketika di dalam kandungan gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi ke depannya pertumbuhan, apakah dia stunting atau tidak gitu ya. Yang intinya itu adalah kurang nggak dia, anemi nggak dia, eee, apa, eee, hemoglobinnya kurang nggak, zat besinya konsumsinya kurang nggak pas dia hamil
Berat badannya kurang nggak pas dia hamil gitu ya. Naik nggak 10-12 kilo ketika dia hamil sampai 9 bulan gitu ya. Banyak faktor gitu ya. Sehingga apa? Ketika kita melihat seseorang dikatakan stunting, apakah yang mengatakan dia stunting dokter? Kalau bukan, nggak bisa ya, bukan diagnosa berarti ya. Kalau yang mengatakan stunting dokter, ya baru kita bisa percaya. Karena poinnya banyak Bu untuk membahas tentang stunting ya. Dan sebelum 2 tahun juga belum bisa dibilang stunting karena masih pertumbuhan gitu ya. Terus andaikan dia stunting, apakah masih bisa diperbaiki gitu kan? Ada yang bilang jurnal bisa, ada yang bilang enggak, tergantung kasusnya seberat apa gitu ya. Kalau kasusnya sangat berat misalnya udah tidak sesuai tinggi dengan umur, berat badannya terlalu kurang, itu ngejarnya susah Bu ya, karena sudah terlambat. Misalnya dia umurnya 3 tahun, udah terlambat. Tapi kalau misalnya ibu melihat, nah makanya satu lagi ya, ibu-ibu itu harus bisa baca grafik ya, grafik tumbuh kembang anak yang ada di buku Pink ya, atau kalau nggak punya buku Pink bolehlah googling gitu ya. Nah, harus bisa baca itu Bu. Nah, pada saat anaknya misalnya dia 4 tahun, 14 kilo, sesuai nggak dengan grafik gitu kan? Udah benar belum pola asuh di rumah tentang makanan? Nah, kalau pola asuhnya belum benar gitu ya, belum bisa dikejar komposisi proteinnya, udah kayak gitu, nggak dikasih susu juga, kejar dari situnya Bu. Kali aja dia bisa kekejar gitu. Jadi jangan jangan dibully sama orang stunting gitu ya, terus langsung down. Jangan ya. Justru itu kayak pecutan. Lawan Bu, hajar gitu kan. Anaknya kejar ya nutrisinya gitu. Jadi jangan langsung down gitu. Seperti itu Bu ya. Nah, jadi untuk menangani kasus stunting seorang anak itu stunting atau tidak membutuhkan berbagai poin ya. Tapi yang harus digarisbawahi di sini, siapa yang memberitahu stunting ya harus dokter. Baik dokter umum ataupun dokter spesialis anak. Di luar itu nggak boleh ya. Di luar itu nggak boleh. Karena ada banyak poin-poin pentingnya. Yang kedua, kejar nutrisinya ya. Kejar dengan berbagai protein dari hewani dan nabati gitu. Nah, dari situ baru deh ya kalau udah maksimal tetap dibilang stunting juga sama dokter, ya sudah berarti diagnosanya itu gitu ya. Tapi kalau belum, ya jangan ya. Kita ibunya punya hak yang lebih luas terhadap anak kita untuk menyelamatkan anak gitu. Oke? Ya, lanjut Ustazah. Ya, baik, semoga terjawab Ummu Zayyan. Selanjutnya ada Ukti Rima Krismayanti, dokter. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan, makannya terlalu pilih-pilih, tidak mau Ya. makan sayur sehingga badannya kecil dan lambungnya jelek, padahal usianya baru 9 tahun. Syukron, silakan dokter. Nah, untuk berat badan yang kurang ya, sebenarnya bukan hanya pola asuh kalau udah 9 tahun ya, tapi juga dari pola lingkungan ya. Pertama, mungkin pas waktu kecil bisa jadi tidak dikenali berbagai macam varian makanan. Sehingga makanan baru yang enak, yang bagus gizinya dia nggak mau, itu satu. Yang kedua, ada penyakit kronis ya. Apakah dia punya penyakit kronis seperti TBC paru ya, yang seharusnya sudah terdeteksi dari awal dan bisa dibenahi sejak dini ya, sehingga berat badannya nggak kecil terus gitu ya. Nah, itu harus dipahami ya. Terus uang jajan ya. Kita tuh Bu sebagai orang tua punya banget hak prerogatif ya untuk memberikan anak itu uang gitu ya. Jadi harus dengan edukasi ya. Umi boleh ngasih kamu uang buat jajan, tapi catatannya jajannya hanya ini ya, bukan ini. Karena kalau ini menjadikan kamu pilek, batuk, amandel, itu harus Bu disampaikan. Ya, biar anak itu ikut mikir ya. Kalau kita misalnya nggak ngasih tahu, kita yang kerepotan Bu ya. Nah, terus misalnya jajan hanya seminggu 3 kali
ya, itu juga item tertentu yang boleh. Itu boleh sampai situ kita tuh bisa banget Bu untuk ngatur. Nah, salahnya orang tua ketika merengek dia kasih. Jadilah kebiasaan. Udah mah kebiasaan nggak dikontrol, yang dibeli apa aja. Yang dibeli tiap hari Marimas, yang dibeli tiap hari Tijus ya, yang dibeli tiap hari Pop Ice. Ya sudah, anaknya tidak ada gizinya ya. Sehingga apa? Akhirnya kekurangan gizi berbulan-bulan. Akhirnya bertahun-tahun. Akhirnya sudah 9 tahun. Gitu ya. Jadi peran ibu ini benar sangat-sangat banget menentukan role models dari child well-being. Ya, seperti bagian di depan itu yang dibaca sama ibu-ibu. Sangat ya, sangat berpengaruh. Gitu sayang ya. Jadi atur ya, sebisa kita dalam mengatur. Dan kita punya hak besar ya daripada ibu guru di sekolah, daripada tetangga, daripada kakek neneknya. Ya, karena kita seorang ibu dari anak kita gitu. Ya, lanjut Ustazah. Ya, Ibu, semoga terjawab Ukti. Warna kuning sayang. Selanjutnya dari Ukti Sania. Dokter izin bertanya, kalau anak dikasih cemilan mie Promina seminggu sekali boleh atau tidak? Silahkan dokter. Boleh nggak apa-apa, karena Promina sudah difortifikasi. Jadi walaupun dia bentuknya mie, ataupun kue, ataupun tepung, ataupun apa gitulah ya, dia bubur misalnya gitu ya, dia sudah ditakar kandungan gizinya, boleh. Seminggu sekali boleh. Tapi alangkah lebih baiknya bikin sendiri, ya. Bikin sendiri nggak lama kok, kan porsinya juga kecil ya. Jadi kalau bikin sendiri itu tanpa bahan pengawet, Bu. Tanpa pemanis buatan, gitu ya. Jadi anaknya lebih sehat. Memang repot. Kenapa? Karena basi, ya nggak bisa lama-lama. Tapi nanti ibu punya anak yang sehat, punya anak yang gemuk, punya anak yang tinggi, ya. Punya anak yang cerdas, punya anak yang kalau di kelas itu langsung nyambung, gitu ya, nggak bengong, gitu. Punya anak yang hafalannya kuat, gitu. Gitu, Bu. Jadi anak itu memang investasi. Kalau ada yang bilang, anak bukanlah investasi. Salah, ya. Investasi, anak tidak boleh dijadikan investasi dari orang tuanya. Salah. Kalau memang tidak boleh, kenapa ada hadis yang menyatakan anak yang soleh itu ibaratnya bisa menyelamatkan orang tuanya ketika sudah meninggal dengan doa-doanya. Itu kan invest, ya kan? Kalau kita sebagai mother yang memanage family health ya, family health-nya dalam bentuk psikiatri dan biologi dan psikologi ya. Terus kita nggak bisa nge-manage anak, akhirnya misalnya anaknya psikopat. Apakah bisa mendoakan? Ya enggak. Bahkan berbuat makar di masyarakat ya. Jadi hubungannya sama political system law ya gitu. Jadi ibu tuh berperan sangat besar. Makanya kalau agama Islam sangat memuliakan wanita. Biar apa? Biar benar ya. Biar wanitanya benar pas dia jadi seorang ibu. Itu. Ya, ada ya lagi selanjutnya Ustazah. Ya, semoga terjawab Ukti Sania. Selanjutnya ada dari Ummu Awab. Bismillah, izin bertanya dok. Di usia berapa anak perlu diberikan suplemen? Apakah jika anak makannya lahap masih perlu diberikan suplemen? Silakan. Ya, suplemen itu hanya boleh diberikan ketika sudah MPASI. Oke? Tidak ada tuh ngasih Prolacta DHA baby umur 1 minggu, nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak boleh ya. 0 sampai 6 bulan hanya boleh ASI. Kalau ibunya nggak bisa ada ASInya, hanya boleh susu. Kalau dia intoleran terhadap susu sapi, hanya boleh soya. Dah, nggak ada yang lain. Boleh nggak dikasih air putih, dok? Boleh. Kan kita naher susu teh pakai air, kan? Ya ada yang nanya, dok, boleh nggak ngasih bayi air minum? Boleh lah. Kita kan bikin susu pakai air. Oke? Nah, itu satu ya. Jadi tidak ada suplemen selain susu sampai anak itu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? 6 bulan udah tumbuh gigi, Bu. Allah ngasih ngasih clue ya bahwa anak ini sudah siap untuk makan dengan adanya gigi ya, gigi susu ya di bawah 2. Nah, itu Allah ngasih tahu tuh ya. Ini udah bisa makan nih, tapi yang lembut-lembut dulu ya gitu.
Air gula nggak boleh Bu, nanti mencret ya, karena ada osmolaritas. Nah, kalau di sini ada lulusan kimia ngerti tuh ya, seperti itu. Jadi air putih saja ya. Sebenarnya boleh air gula, tapi kita kan nggak tahu takarannya gitu. Soalnya di susu juga pasti ada gulanya gitu ya. Tapi lebih aman apa? Sudah, kalau memang susu bubuk gulanya dari susu bubuk aja ya. Bolehnya air putih doang. Ya, itu juga hanya untuk apa namanya? eh membersihkan lidah yang putih ya, yang karena ada bubukan susu dari susu bubuk. Ya kan biasanya lidahnya putih gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada suplemen yang diberikan sampai anak 6 bulan. 6 bulan sudah MPASI, makanan pendamping ASI, MP itu ya. Makanan pendamping ASI. Konsistensinya, lunak tidaknya ada takarannya, tergantung umur ya. Tergantung umur si bayi gitu ya, sampai 12 bulan dan seterusnya gitu ya. Terus tadi pertanyaan kedua apa, Ustazah? Lupa lagi. Jika anak sudah lahap makannya, apakah masih butuh suplemen? Nah, masih butuh suplemen itu dalam hal satu, provitamin D3 ya, itu untuk imunitas ya. Yang kedua, DHA boleh ya. Yang ketiga, zat besi boleh gitu ya. Yang keempat, vitamin A setiap setahun sekali boleh gitu ya. Hanya itu aja. Selain itu nggak boleh ya gitu. Terus probiotik masuk suplemen nggak? Bisa dijadikan termasuk suplemen makanan ya, probiotik tuh. Tapi pada kasus yang pencernaannya terganggu, contohnya mencret atau tidak gitu ya. Dan itu nggak lama, hanya 10 hari ya. Gitu, nggak nyampe berbulan-bulan gitu probiotik itu. Zinc juga sama ya, 10 hari. Jadi nggak nyampe berbulan-bulan. Seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya ada Ustazah? Ya, di kolom chat sudah habis, dokter. Ya. Oke, kalau sudah habis, jazakillahu khair Ustazah, jazakumullahu khairan katsiran kepada semua partisipan. Insya Allah bertemu di lain waktu untuk tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khairan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita malam hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Regianti bisa diterima oleh para ummahat yang hadir malam hari ini dan bisa menjadi bekal untuk diamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga menjadi amal jariah bagi Dr. Regianti karena telah berkenan membagi ilmunya dengan kita semua. Barakallahu fiha. Ana mohon maaf jika ada kesalahan dari Ana sebagai moderator malam hari ini. Kesalahan murni datang dari diri Ana. Semoga Allah mengampuni Ana. Kita bertemu lagi insya Allah di kajian berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lain dan juga materi-materi yang menarik lainnya. Semoga Antuna tetap bersemangat untuk hadir, tetap bersemangat untuk menuntut ilmu bersama-sama dengan kami. Semoga menjadi amal soleh dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.